Dapur ya. ngebul. Jadi lu jangan lu main tapi dapur lu tinggalkan, nggak melalaikan kewajiban yang utama gitu ya. Yang saya rasa kebanyakan praktisi seperti kita teh dibenturkan ku eta ya. Mau bergerak di dapur, iya teka cekel. Iya teka cekel gitu. Jadi alangkah baiknya benar sosial, ekologi dan ekonomi lu bergerak di sini tapi saling support. Dapur lu ngebul di dia ge ka urus. Oke, kembali lagi kita di acara Teman Lama. Yang teman lama tadi, yang episode tadi itu nggak tahu nih kita pakai atau enggak ya, karena tadi itu pada pergi-pergi semua. Dan lihat tuh, pada mulai ngeganggu lagi. Sekarang kita itu kedatangan orang dari orang yang sering keliling dunia nih, lagi datang kembali lagi ke Indonesia. Ini ada di acara kita dari dulu di round-round ya kita ya. Round-round. Coba perkenalkan dulu lah, namanya siapa? Nama saya Amri Anton, pekerjaan pelaut. Sailorman. Oke. Pekerjaan pelaut ya. Nangkringnya di gunung. Oh, jadi ya Kang ya, itu kalau pelaut itu kan terkenal banget ya. Apanya coba? Popeye. Oke, kita juga ada Kang Budi nih di sini. Kang Budi, coba dikenalkan juga nih Kang Budi. Saya dari dulu tetap sama Budi. Iya. Sampai sekarang masih Budi dan ingin berbudi aja udah. Ingin berbudi ya. Jadi apa nih kegiatannya Kang Budi? Aktivitas mah bermain ya. Bermain di urban, di alam ya, alam. Ini kan juga alam ya. Benar. Maupun di dalam gedung juga sama alam juga, alam yang real lah. Itu jadi sebuah kehidupan aja gitu. Jadi kehidupan yang kayak air lah gitu. Oke. Ini kayak bener ya, kayak sekolah kita zaman dulu ya. Ini Budi, ini kakak Budi, ya Budi lagi bermain gitu ya Kang Budi ya. Wah luar biasa loh nih Kang Budi. Oke, kita ini juga ada Mang Iyo nih di sini nih. Mang Iyo coba ceritain dong, Mang Iyo dari mana? Bukan pakai ain ioknya. Hah? Iok, bukan iok. Iyo. Kalau iok mah anak kucing. Ini kan kena pakai ini, kalau gitu mah Iyo. Iyo. Gimana Mang Iyo? Kalau kita dari Bandung asli, yang memperhatikan. Kita itu siapa maksudnya kita? Ya saya. Oh saya, oke. Memperhatikan lingkungan, terutama untuk kebijakan lokal gitu ya. Untuk anak-anak setempat yang tadinya mainnya ke mall, kemana, nah kita bikin tempat ini tempat ya semacam Sherlock ini. Sherlock. Ya kearifan lokal lah. Kearifan mereka itu nggak bisa boros, nggak terlalu boros. Tempat bermain juga deket. Makanya yang terutama tahu artinya lingkungan. Apa itu lingkungan? Ya, mereka kita kasih tahu sosialisasi masalah lingkungannya, masalah pohon, masalah sungai. Jadi lebih mengenal alam ya. Alam ya. Daripada mallnya. Iya, daripada mall kan ngabisin uang. Kalau ini kan main murah. Oh iya. Jadi kalau di sebelah sini ini namanya Kang Azeb. Tapi beliau lagi sibuk dengan bonsai ya, dan dari dinas, jadi kita lewatkan dulu saja ya. Oke. Sebenarnya mah mun rek mengenal alam mah kari ulin ke Tasik ya. Si alam gitu. Alam pun. 2 bulan kemarin ketemu sama beliau. Jadi Fitri ini kan sudah melalang buana ya kemana-mana ya. Dan di sini juga coba perkenalkan dulu dong Fitri, gimana nih? Saya Fitri dari Bogor, Sampurasun. Jadi saya pendiri komunitas pariwisata di Bogor. Itu kita bentuk di tahun 2015. Saya namakan Enjoy Bogor. Nah, Enjoy Bogor ini kami memang rada unik di Bogor ya. Walaupun namanya Bogor, tapi secara administratif kami kepecah 2. Jadi ada kota sama kabupaten. Cuma secara sosiologinya kita nggak ada yang bilang bahwa lo orang kota apa orang kabupaten, nggak ada, kita orang Bogor gitu ya. Nah jadi kita memang berkumpul, ketemu teman-teman yang suka, hobinya satu sih, pertama ngaprak ya. Jadi tadinya ngaprak sorangan, gaduh komunitas mah jadi banyakan. Nah dari situ kita sharing banyak, bagaimana kita mengeksplor pariwisatanya Bogor. Karena kita punya banyak sekali titik objek wisata alam. Yang sayangnya untuk pelestariannya itu sangat kurang. Jadi itu sebabnya Enjoy Bogor saat kita eksplor,
kita selalu meninggalkan yang baik. Apa? Satu, nanam pohon. Yang kedua, kami selalu berupaya membangun namanya sadar wisata kan. Bagaimana masyarakat kita itu jangan cuma jadi penikmat aja gitu loh. Lu harus tahu bahwa ketika lu berwisata, lu juga ada sesuatu yang harus lu lakukan di situ. Minimum kendalikan diri dari buang sampah sembarangan gitu. Syukur-syukur bisa nyomot sekalian gitu kan, bawa pulang sampah. Nah itu yang di awal cita-citanya kami lah. Satu, mempromosikan, yang kedua kita menjaga alam sekaligus melaksanakan hobinya kita. Dan Enjoy Bogor tuh punya tagline tuh Eat, Play, and Relax. Jadi kita pengen Bogor itu saat itu konsepnya kita pengen bahwa kata enjoy ini membuat orang benar-benar nyaman. Jadi satu titik wisata kita tuh tempat orang nyaman di situ, bisa makan, eat, bisa main di situ, play, bisa relax di situ. Gitu. Itu yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kami ingin setiap orang yang datang ke Bogor itu nyaman dan menyenangkan Bogor itu. Dan menyenangkan itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Kang Budi nih. Ya. Jadi saya balikan topi karena supaya sefrekuensi gitu ya. Oke. Tadi kan Teh Fitri udah cerita tuh soal Enjoy Bogor itu. Ya. Bagaimana nih pendapatnya nih untuk kita di Bandung ini nih, Kang Budi? Apapun aktivitas ya, menurut saya pasti punya goals setelah kita coba sebetulnya. Dijalanin ya? Dijalanin. Nah, di situ kan mungkin ada beberapa tadi mungkin dirasakan secara langsung juga itu harus. Jadi tetap kalau saya berbicara tentang aktivitas juga jangan lupa pulang ke rumah. Jadi ya petualangan yang baik adalah pulang ke rumah gitu. Ya. Betul. Artinya begini, pulang ke rumah di sini kalau kita punya rumah otomatis di situ pun adalah bagian daripada explore yang telah kita dapatkan dari luar kan begitu ya. Intinya kan begitu. Ketika kita pulang ke rumah, jadi apapun yang di rumah itu ya yang kita rasakan di luar kan gitu, diaplikasikan di rumah. Nah, kalau di rumah sendiri lingkungan kita juga tidak baik, ya mungkin dampaknya secara tidak sadar kita juga akan terekam. Nah, itu menurut saya paling fundamental gitu. Jadi setelah saya juga lahir bukan langsung dari langit kan, bukan kayak ya, dari batu ya? Iya, dari batu, bukan kayak Mr. Bean ujung-ujung ngabodor gitu turun di langit. Cahaya gitu. Cahaya langsung ngabodor. Memang aktivitas saya juga mulainya dari bermain dan terekam dari sejak kecil gitu. Main ke Tangkuban Perahu, diantar hiking dan lain-lain. Sampai di situ terekam tentang apa yang saya lewati di situ, termasuk suhu udara. Bandung itu dulu dingin. Saya waktu kecil tuh dingin sampai Setiabudi ya inilah seputaran itu kabut tuh sore ini tuh udah turun. Nah sekarang hilang, kenapa? Karena apa? Karena gara-gara kita main kah ke atas? Kan makin meningkat nih kebutuhan orang itu makin meningkat, makin tidak bisa dibendung, makin diinformasikan secara masif itu makin gila gitu ya. Karena penerimaan seseorang itu akan berbeda gitu. Banyak makna yang berubah juga. Banyak makna yang berubah. Ketika saya judulnya bermain jadinya cari duit, ya karena kebutuhan juga gitu. Siap. Nah gitu. Jadi ada beberapa hal yang fundamental di sini mengenai sistem gitu. Ekologi, sosial, dan ekonomi. Begitupun sebaliknya. Ekonomi, sosial, dan ekologi. Pengertiannya begini. Ketika kita sudah bergerak di wilayah apapun itu namanya, explore, bermain, adventure, dan lain-lain, pastikan kita bergerak di ekologi. Kenapa ekologi? Karena sudah bermanfaat bagi orang lain. Sudah jelas. Kita tadi contohnya nanam pohon sudah jelas. Manfaat bagi orang lain. Ya. Tapi pastikan secara sosial mendapatkan nilai ekonomi. Bukan bagi orang. Bukan bagi orang lain. Tapi bagi pelaku. Karena begitu, ini aja contoh. Ketika nanam satu pohon ini sudah berbuat kebaikan bagi orang. Tapi pastikan secara sosial dapat bisa dijual, gitu kan? Ada aspek ekonominya. Iya, gitu. Nah itu berarti aku tambahin. Jadi yang selalu aku doktrin nih ke anak-anak di pariwisata,
from hobby make money. Gitu. Jangan buang duit aja lu jalan-jalan, tapi someday lu bisa bawa orang ke situ, guide lu dapat duit. Iya gitu. Benar. Apalagi kan sekarang itu kan sampah bisa didaur ulang ya. Kan? Banyak yang kreatif banget. Yang bisa dijadikan duit juga. Betul. Nah, justru aktivitas itulah yang harus kita kerjakan secara masif, bukan berarti informasinya. Secara kawasan. Kawasan tidak diapa-apakan udah bagus dari dulu gitu loh. Dan bari jengkang, kalau ada nilai ekonomi, orang tergerak. Betul. Gini aja, petani kalau dia nanam nggak ada duitnya juga, dia udah nanam dari dulu. Ya, tapi sekarang kenapa jadi berhenti menanam gitu? Karena dibatasi. Dibatasi. Oke. Kalau cara informasi, cara akses, jaringan, ditekan lah kita tuh sebetulnya. Tekan, dan secara personal juga masing-masing kita tuh dibenturkan dengan ekonomi tadi. Iya. Gue setuju tadi sempat ngobrol sama Kang Budi. Lu mau bergerak di bidang ekologi atau lingkungan ya, tapi ekonomi di rumah tadi, lu main tapi pulang ke rumah juga gitu kan, itu adalah benar. Jadi lu mau kemana-kemana, rumah lu harus lu urus juga. Dapur kudu ngebul kan. Kalau mau ngomong pranknya dapur ya, ngebul. Jadi lu jangan lu main tapi dapur lu tinggalkan, nggak melalaikan kewajiban yang utama gitu ya. Dan saya rasa kebanyakan praktisi seperti kita teh dibenturkan ku eta ya. Mau bergerak di dapur, iya teka cekel. Gitu. Jadi alangkah baiknya benar sosial, ekologi dan ekonomi lu bergerak di sini, tapi saling support. Dapur lu ngebul, di dia ge urus gitu. Nah, kumaha caranya? Mari kita jadi balad kan. Kalau jadi balad, jadi berangkat dari satu tujuan itu ya. Betul. Sok atuh apa yang nggak bisa dilakukan kita bantu supaya kita bisa bermain bareng kan gitu intinya. Bener kan? Sesederhananya lah. Saya senang hari ini ya karena saya paling cantik di sini ya. Sesederhananya begitulah. Kalau kita main ada salah satu orang yang nggak bawa duit kan nggak enak. Iya benar. Ya. Kalau enggak kita nggak bisa. Atau nggak bawa bekal lah. Bekal dulu mah kan waktu kecil tuh. Ayolah orang ke sawah gitu kan. Orang bekal asin, orang bekal sangu, sehingga di sana ngaliwat. Nah kan akhirnya jadi tertawa bersama gitu. Dan waret bareng. Aku ada cerita satu ya. Ini kenapa maksudnya kita yang mungkin di angkatannya kita yang masih banyak interaksi main ke alam segala macam ya. Tuh kejadian anak tuh nggak ke sawah. Ngambil tutut kemarin tapi yang ada dia bawa keong mas. Itu yang maksudku anak angkatan kita pasti tahu ya, bedain tutut, keong mas dan lain-lain gitu, bekicot. Anak sekarang nggak, belum tentu. So itu yang rada-rada sedihnya ya, karena mungkin lahan bermain dia dengan alam udah keambil haknya sama apa kebutuhan akan perumahan segala macam ya. Nah ini yang tempat ini Sherlock ini kurasa cukup bagus ya buat anak-anak kecil, cuman tinggal harus ada guide-nya aja ya supaya aman karena di pinggir sungai dan lain-lain. So itu yang salah satu kenapa aku senang jalan-jalan ke alam. Aku bawa anak-anak gitu ya supaya anakku juga ada interaksi sama alam, bukan cuma sama tembok perkotaan gitu sih. Oke, tandanya kita balik topi lagi. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Jadinya intinya bahwa ini karena sudah 2 tahun nih saya nggak nge-vlog bareng si Kumis gitu ya. Jadi dia harus cari kesimpulannya. Buat kesimpulan, cepat. Kesimpulan gue sih ngambil dari Bang Budi, balad bro. Kita diingetin lagi. Balad teh apa? Naon gitu. Prinsipal balad teh naon. Ayeuna mah kan mana rek jadi balad orang aya duitan tuh. Bener tuh Mang? Oke, mungkin penonton nggak tahu ya apa itu namanya balad mungkin. Udah sangat tahu. Ya. Balad itu teman maksudnya ya, cari hopeng satu sekawanan. Nah, kalau Budi bilang sekawanan atau manusia endemik ya. Nah, itu yang kita coba pertanyaan. Endemiknya dalam maknanya menurut gue ya, kalau gue coba resapi makna balad aja sekarang tadi gue bilang ayat duitan tuh eta geus lain udah melawan balad. Balad teh sesuatu yang kita bisa bersinergi mutual saling menguntungkan. Naon contoh tadi orang mawa cabena, mawa sanguna, mawa ieuna jadi liwet suatu produk liwet gitu yang bisa kita jadikan sesuatu.
asup ke badan orang masing-masing wareg tapi sekitar orang oge wareg gitu. Harus dilengkapi gitu ya. Oke, akhirnya setelah 2 tahun ini ya akhirnya beliau Kumis ini memberikan testimoni. Ada minta kesimpulan. Kesimpulan? Ya. Janganlah. And bye.